Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Zulfaranita, kuring ti kelas 10 MIPA 5, bade ngangkat materi ngeunaan planet bumi. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bumi merupakan satu-satunya planet yang layak ditinggali. Mari kita coba untuk berpikir. Sebelum itu, apa itu bumi? Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Dan secara kebetulan, bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditinggali sejauh yang kita tahu. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Bumi sudah ada jauh sebelum kita ada. Karena itu, para ilmuwan ingin mengetahui apa yang terjadi pada bumi sebelum kehadiran kita. Berdasarkan geologi, zaman praaksara dibagi menjadi 4. Ada zaman tertua atau arkaikum, zaman primer atau zaman hidup tua atau paleozoikum, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan atau mesozoikum, serta zaman hidup baru atau neozoikum. Pertama, zaman arkaikum. Jika kita merasa sedikit saja kepanasan, kita sudah mengeluh. Kita sudah meminta es teh atau mungkin es krim dan sebagainya. Tapi bayangkan, pada zaman arkaikum ini, suhu bumi sangat panas sehingga mustahil ada kehidupan yang tinggal di bumi saat itu. Selanjutnya, paleozoikum. Di zaman ini, kehidupan baru muncul. Namun, yang muncul adalah makhluk hidup seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, juga binatang-binatang lain yang tak bertulang punggung belakang. Biasanya, makhluk hidup yang muncul di zaman ini belum memiliki sistem organ tubuh yang rumit. Ketiga, mesozoikum. Seperti pada film-film, banyak dinosaurus yang tinggal pada zaman dahulu. Ternyata, zaman di mana para dinosaurus itu menguasai dunia adalah di zaman mesozoikum. Saat ini juga sudah muncul burung dan binatang menyusui walau populasinya masih sedikit. Sayangnya, para reptil raksasa itu punah juga di zaman ini. Yang terakhir, neozoikum. Zaman ini sering disebut juga dengan zaman hidup baru atau zaman yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1 tersier berkembangnya hewan menyusui dan 2 kuarter munculnya manusia. Zaman kuarter ini adalah zaman yang penting, oleh karena itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu zaman Pleistoken, yaitu zaman ketika manusia purba muncul, dan zaman Holoken ketika kemunculan manusia memiliki ciri-ciri seperti manusia modern. Antara alam semesta dan Islam. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi sebanyak itu pula. Dia turunkan perintahnya pada keduanya agar kamu tahu bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan sungguh pengetahuan Allah mencakup segalanya. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Bumi bukan pusat alam semesta. Menurut Quran Surat At-Tolak ayat 12, 7 langit bermakna benda-benda langit yang tak terhitung banyaknya, mencakup awan antar bintang, meteorit, asteroid, komet, planet, bintang, galaksi, sampai super cluster yang menghimpun banyak galaksi. Sedangkan 7 bumi mengisyaratkan banyaknya planet lain di luar tata surya kita yang mirip dengan planet bumi. Mungkin pula di sana ada kehidupan. Kalau begitu, kita sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini sungguh luas, bahwa ada banyak hal yang terjadi pada bumi kita sebelum kita ada. Jadi,
kita tidak punya banyak waktu untuk mengeluh. Kita harus lebih meluangkan waktu untuk bersyukur karena bisa bernapas saat ini, saat yang sempurna bagi menjalani kehidupan. Sekarang, apa yang harus saya katakan? Terima kasih. Abdi Zalfa, hatur nuhun pikeun perhatian anjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.